Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji, membahas dan mencarikan solusi dari setiap pertanyaan yang masuk ke akun pribadi saya. Untuk kali ini kita akan coba kupas. Ada pertanyaan yang masuk ke Instagram pribadi saya, Ahmad Al-Habsyi _real, dari saudara kita yang bernama Adi _Purwadirja. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, saya mau tanya, saya kan memang masih terlalu cetek ilmu agamanya. Ini kan masjid di mana-mana tidak operasi untuk Jumatan. Kalau sudah lebih dari 3 kali saya nggak ikut Jumatan karena kondisi masjid yang tidak ada operasi di mana-mana. Mungkin maksudnya di wilayah itu sudah banyak masjid yang tidak beroperasi untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Pertanyaannya adalah, Habib, apakah saya termasuk kafir? Mohon penjelasannya ya, Habib. Terima kasih. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, memang banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Ancaman yang pertama, taba'allah ala qalbihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya. Allah akan menutup hatinya. Kalau hatinya sudah tertutup, maka dipastikan dia akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Dia akan susah mendapatkan ampunan dari Allah. Dia akan susah mendapatkan rahmatnya Allah. Hidupnya pasti jauh dari ketenangan, selalu dihantui oleh kegelisahan, jauh dari keberkahan. Dirinya diisi dengan kebodohan. Biasanya orang-orang yang sudah tertutup hatinya ini akan terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan dan kegelapan. Hobinya bermaksiat, tidak pernah terfikir untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Hukuman ini pernah Allah berikan kepada salah satu makhluk Allah yang bernama Iblis la'natullah. Allah tutup serapat-rapatnya pintu taubat untuk Iblis. Diusir dari syurga, dilaknat sampai hari kiamat, dan dipastikan tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menutup serapat-rapatnya pintu taubat untuknya. Nah, buat orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ancaman yang pertama akan Allah tutup hatinya. Tapi lagi-lagi ini dengan catatan, untuk siapa hukuman itu? Untuk orang-orang yang meninggalkan Jumat secara sengaja dan meremehkan, tahawunan. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, man taraka thalatha juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, karena dia meremehkan sholat Jumat, maka ancamannya hatinya akan dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali, kutiba minal munafiqin. Allah akan catatkan dirinya sebagai orang munafik. Bukankah kita sadar bahwa orang-orang munafik itu Allah siapkan tempat yang hina di neraka? Fid darkil asfali minan nar. Mereka nasibnya
akan ditenggelamkan Allah di kerak neraka paling dalam. Bayangkan, orang kafir nggak nyampe kerak loh, tapi orang munafik dia akan ditenggelamkan di kerak neraka yang paling dalam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah catatkan mereka menjadi munafik? Karena mereka diberikan Allah kesempatan, telinganya masih bisa mendengar azan setiap Jumat, tapi 3 kali Jumat azan mereka dengar, tapi mereka tidak mau menunaikan salat Jumat, maka dia dicap munafik. Dalam hadis Nabi sebutkan tentang itu. Man sami'al adzan thalatha jumu'atin, kata Nabi, siapa yang mendengar suara azan 3 kali Jumat, thumma lam yahdur, kemudian dia tidak mau hadir dan tidak menunaikan salat Jumat 3 kali, kutiba minal munafiqin, maka dia akan dicap sebagai orang munafik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu apakah kondisi kita sekarang yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali, seperti yang ditanyakan oleh saudara kita Adi Purwadirja? 3 kali salat Jumat ditinggalkan, apakah kita termasuk kategori orang yang akan mendapatkan ancaman-ancaman yang sudah saya sampaikan tadi di depan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kondisi kita sekarang adalah kondisi darurat. Wabah corona sedang melanda di mana-mana. Kondisi kita sekarang adalah kondisi udzur. Kita sedang mengikuti perintah pemerintah, arahan pemerintah, kita sedang melakukan fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Salat Jumat ditiadakan, diganti dengan salat zuhur di rumah. Karena melihat wabah corona yang setiap hari, setiap saat makin bertambah dan makin dahsyat. Boleh jadi kalau kita tidak tertular, mungkin kita yang menularkan. Dan dampaknya bukan hanya kita, orang-orang di sekitar kita akan mendapatkan bahaya yang sangat dahsyat. Nah, di dalam Islam kita diajarkan sebuah kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan satu mudarat, satu bahaya yang nampak jelas ada di depan mata kita, itu jauh lebih mulia daripada kita sibuk mengejar manfaat yang jauh di mata. Kondisi saat ini kita terpaksa meninggalkan salat Jumat, kita ganti dengan zuhur. Alasannya karena darurat, yang kedua karena ada uzurnya. Maka insya Allah kita tidak termasuk kategori orang yang akan dikunci hatinya dan dicatat sebagai munafik. Dalam sebuah hadis Nabi juga sebutkan itu. Hadis yang pertama, man tarakal jum'ah salasan, kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, min ghairi daruratin, tanpa ada sebab darurat, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. Hadis yang kedua, man taraka thalatha jumu'atin, barang siapa, kata Nabi, meninggalkan 3 kali salat Jumat mutawaliyatin, berturut-turut 3 Jumat dia tinggalkan, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama, tetap dia tinggalkan berturut-turut 3 kali Jumat, taba Allah ala qalbihi, Allah akan kunci hatinya. Sekarang kita dalam keadaan uzur, kita dalam keadaan darurat, maka insya Allah apa yang sudah kita lakukan dan yang terjadi saat ini, insya Allah kita tidak termasuk golongan orang-orang yang akan dikunci hatinya dan dicatatkan sebagai munafik. Kita dalam kondisi uzur. Bukankah di antara tanda-tanda orang yang uzur, dalam keadaan sakit, lagi sakit, itu uzur, atau lagi dalam perjalanan jauh, musafir. Makanya dalam hadis lain disebut
laisa 'alal musafiri jum'atan. Buat orang musafir tidak diwajibkan untuk salat Jumat. Dan juga termasuk salah satu bentuk uzur dan darurat adalah ketika sedang terjadi wabah penyakit yang berbahaya, maka kita boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa terus kirimkan pertanyaan di Instagram, di WA, di Twitter pribadi saya. Insya Allah kita akan kaji dan kita carikan solusi untuk kebaikan kita semuanya. Saya Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.